Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kita kali ini kita memasuki materi yang ke-17, yaitu tentang inna wa akhwatuha. Jadi inna dan saudara-saudaranya. Nah, bagaimanakah fungsi inna dalam bahasa Arab? Kita perhatikan. Fungsi inna merupakan kebalikan dari fungsi kana, ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jika inna dan saudaranya masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka mubtadanya menjadi nasab yang disebut dengan isim inna. Sedangkan khobarnya menjadi rafa, disebut dengan khobar inna. Maka fungsi inna dan saudaranya adalah menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ya, ingat, fungsi inna dan saudaranya adalah menasabkan isim, berarti menasabkan mubtada, dan merofakkan khobar. Makna yang kemasukan inna adalah menguatkan atau taukid. Kita perhatikan contoh berikut ini. Kalimat pertama asalnya adalah al-kitabu jadidun. Al-kitabu adalah mubtada, jadidun adalah khobar. Al-kitabu itu marfu', jadidun itu juga marfu'. Ini kondisi yang pertama. Ketika kemasukan inna, maka dia menjadi innal kitaba jadidun. Innal kitaba jadidun. Al kitaba ini menjadi isim inna, jadidun menjadi khobar inna. Al kitaba itu mansub, dinasabkan dengan harokat fathah. Jadidun itu marfu', dirofakkan dengan harokat dhammah. Nah, inilah perubahan. Jadi yang berubah itu adalah hanya mubtadanya saja sebenarnya ketika kemasukan inna dan teman-temannya atau saudara-saudaranya. Kita perhatikan contoh yang lain. Kalimat pertama, al-baitu qaribun minal mustasfa. Ya. Kemudian ketika kemasukan inna, maka innal baita qaribun minal mustasfa. Perhatikan perubahannya di kata al-bait. Yang pertama adalah dia sebagai mubtada, al-baitu qaribun itu sebagai khobar, ya. Al-baitu itu marfu dengan harokat dhammah, qaribun itu adalah marfu dengan harokat dhammah. Tapi ketika kemasukan inna, maka dia menjadi innal baita. Al-baita menjadi isim inna, qaribun menjadi khobar inna. Al-baita itu mansub dengan harokat fathah, qaribun itu adalah marfu dengan harokat dhammah. Kita perhatikan lagi contoh-contoh berikutnya. Ad-daru wasi'un. Ad-daru wasi'un. Ad-daru marfu dengan dhammah yaitu mubtada. Wasi'un itu adalah marfu dengan dhammah yaitu khobar. Ketika kemasukan inna, maka menjadi innad-dara wasi'un. Ad-dara isim inna berharokat fathah itu mansub. Wasi'un itu khobar inna dengan harokat dhammah. Al-jawwu mu'tadilun. Al-jawwu itu mubtada berharokat dhammah. Mu'tadilun itu adalah khobar dengan khobar harokat dhammah. Ketika kemasukan inna menjadi innal jawwa mu'tadilun. Al-jawwa itu isim inna berharokat fathah mansub. Mu'tadilun itu adalah khobar inna berharokat dhammah. Al-gubaru tha'irun. Al-gubaru itu mubtada berharokat dhammah. Tha'irun itu khobar berharokat dhammah. Ketika kemasukan inna menjadi innal gubara tha'irun. Al-gubara adalah isim inna berharokat fathah. Tha'irun adalah khobar inna berharokat dhammah. Contoh lagi, asy-syari'u muzdahimun. Asy-syari'u mubtada berharokat dhammah, muzdahimun khobar berharokat dhammah. Ketika kemasukan inna menjadi inna syari'a muzdahimun. Asy-syari'a itu isim inna berharokat fathah, muzdahimun itu khobar inna berharokat dhammah. Insyaallah mudah ya. Contoh lainnya, innahu tabibun. Ya. Hu itu adalah isim inna. Kenapa dia tidak berharokat fathah? Karena hu itu adalah domir, isim domir, maka isim domir itu dia mabni. Mabni itu tetap, apapun kondisinya dia seperti itu, tidak berubah. Innahu tabibun. Tabibun itu adalah khobar inna. Innakum adkiya'u. Ya. Kum di situ adalah khobar isim inna juga. Kenapa dia tidak berharokat fathah? Karena dia domir, isim domir itu tetap.
innakum. Tidak bisa berubah menjadi innakam, ya. Tidak ya. Karena dia isim domir. Perhatikan lagi, pelajari lagi isim domir yang sudah disampaikan. Dan dia berharokat mabni. Mabni itu ya apa adanya, tidak berubah dari asalnya. Adkiya'u sebagai khobar inna. Inna tullabun, ya. Inna tullabun. Nah, inna di sini sebenarnya gabungan antara inna dan nahnu. Jadi kalau dipisahkan ya innana, ya innana. Na itu adalah domir nahnu, ya. Tullabun itu sebagai khobar inna. Jadi inna, isim innanya mana? Itu domir nahnu yang tersimpan dalam kata na, ya. Nah itu nahnu digabungkan menjadi inna, ya harusnya kan inna plus na gitu. Innal mudarrisa ghaniyun. Al mudarrisa itu isim inna, ghaniyun khobar inna. Inna sayyarata jamilatun. As-sayyarata itu isim inna, jamilatun khobar inna. Innal mudira fil fasli. Al mudira itu adalah isim inna, fil fasli adalah khobar inna berbentuk jar majrur. Siapa sajakah saudara-saudara inna? Saudara inna ini itu sama dengan inna, namanya juga saudara kan, jadi fungsinya sama. Kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Misalkan anna Muhammadan salihun. Jadi anna itu adalah temannya atau saudaranya si inna. Muhammadan itu adalah isim innanya, isim anna. Dia berharakat fathah. Salihun itu adalah khobar anna. Saudara yang kedua la'alla, artinya semoga. La'alal imtihana sahlun. Al-imtihana itu sebagai isim la'alla, berharakat fathah. Sahlun itu adalah khobar la'alla, berharakat dhamma. Saudara yang lain lakinna, artinya tetapi. Huwal tawilun walakinna ahmada atwalu minhu. Mana isim lakinanya? Yaitu ahmada. Ahmada dia isim lakinna, makanya dia berharakat fathah. Lalu itu adalah khobar anna, makanya berharakat dhamma. Ka'anna seperti, seakan-akan atau bagaikan. Ka'annaka maridun. Ka'annaka maridun. Mana isim ka'annanya? Yaitu domir ka. Dia adalah domir untuk orang kedua. Anta domirnya adalah ka, maka menjadi ka'annaka. Karena dia domir maka harokatnya ya mabni, ya. Bagaimana kondisinya dia tetap harokat fathah. Ka'annaka maridun. Laita seandainya sekiranya, laitan natijata hasanatun, ya. Laitan natijata hasanatun. Mana isim laitanya? Yaitu an-natijata, makanya dia berharakat fathah. Hasanatun sebagai khobar laita. Contoh lain, ka'anna Muhammadan asadun. Muhammad laksana singa. Mana isim ka'annanya atau isim innanya? Yaitu Muhammadan. Dia berharakat fathah. Kenapa berharakat fathah? Karena kemasukan ka'anna, asadun sebagai khobar ka'anna. Ka'annaka fahimun, ya. Ka'annaka fahimun. Kemudian contoh berikutnya, al-kitabu shaghirun lakinnahu mufidun. Al-kitabu shaghirun lakinnahu. Mana isim lakinnanya? Itu dhamir hu, ya. La'alal jawwa mu'tadilun godan, ya. La'alal jawwa, dia berharakat fathah al jawwa. Kenapa? Karena ada la'ala. Dia sebagai isim la'ala, khobarnya adalah mu'tadilun. Laitani sa'idun, ya. Mana isim laitanya? Yaitu ni, domir ni itu domir ana, ya, ni. Sa'idun itu bukan ba, ya, harusnya kok iya. Sa'idun itu sebagai khobar laitanya. Contoh dalam Al-Quran misalkan innallaha ala kulli syai'in qadir, itu adalah contoh dalam Al-Quran. Kemudian innal insana lafi khusrin, itu kebalik, ya, harusnya innal insana lafi khusrin. Mana isim innanya? Al insana, itu lafi khusrin sebagai khobar inna. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.
Ya, silakan kerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.